Oke, ya, baik Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian, kita persiapan untuk mulai. Ini mohon maaf kebetulan azannya baru berkumandang. Jadi sepertinya kita tunggu sebentar lagi ya. Kita tunggu sekitar tiga menitan mungkin sampai azannya selesai, nggih. Dan setelah itu kita baru kita langsung mulai kelasnya. Gitu nggih, kita break sebentar Bapak Ibu. Kita tunggu azannya selesai sebentar nggih. Terima kasih. Kalau kalau gini kita terdengar aja. Tetap dari turis kan jadi siksa. Baik, Alhamdulillah adanya sudah selesai. Bapak Ibu kita mulai ya. Oke, Bapak Ibu dan teman sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya Waalaikumsalam. terdengar jelas. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu, teman-teman sekalian? Jelas, jelas Jelas ya. Jelas, Pak. Pak. Baik, oke, terima kasih.
Ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, yang pertama saya ucapkan selamat datang di agenda pelatihan ProTefel untuk bulan September, gelombang yang kedua tahun 2024 ya, yang akan dimulai hari ini, hari Senin, tanggal 23 September tahun 2024. Ya, perkenalkan, nama saya Fahmi, Bapak Ibu, yang akan bertugas ya sebagai instruktur untuk bagian grade di tes ProTefel. Ya, ya banyak yang mengklaim ya bahwa bagian grammar ini termasuk bagian yang cukup sulit ya. Mungkin ada benarnya dan ya kita akan cek ya di sulitnya di mana gitu ya. Atau mungkin di semua aspek ya. Nanti akan kita lihat strateginya seperti apa yang bisa kita lakukan ya selama 4 hari ini kita akan pelajari dan harapannya sebagai output dari pelatihan ini Bapak Ibu lebih minimal lebih percaya diri ketika mengerjakan. Tapi percaya dirinya bukan percaya diri yang uh, apa ya yang tidak berdasar gitu ya. Kita akan sama-sama share Bapak Ibu ya untuk tips and tricks, especially on how to deal with grammar section ya. And saya akan bertugas di sini untuk memandu Bapak Ibu untuk melakukan tips dan trik cara mengerjakan soal-soal grammar. Tapi nanti kita sambil jalan nanti ya. Oke. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk pertemuan grammar secara jadwal itu ada 4 kali ya. Harusnya itu terbagi ke dalam hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis ya, masing-masing satu sesi. Dan ini perlu saya sampaikan juga bahwa kebetulan sejak akhir pekan kemarin saya dan partner saya nanti Pak Zain ya untuk yang mengajar listening dan reading, ini kami baru dari luar kota ya. Pak Zain sekarang posisinya masih di luar kota sehingga siang ini sepertinya belum memungkinkan untuk beliau mengajar. Saya juga baru sampai tadi pagi. Nah, sehingga untuk pembagian sesi, saya minta kesepakatan saja dengan Bapak Ibu. Kalau direncanakan dengan Pak Zain, saya sempat ngobrol di lokasi kerja kemarin, apakah akan kita buat sehari-sehari. Jadi hari ini kita akan grammar tapi 2 sesi. Tapi tentu tidak akan full 2 sesi ya. Artinya saya akan coba padatkan saja biar tidak terlalu panjang sesinya. Kemudian besok Selasa full dengan Pak Zain, listening dan reading. Nanti Rabu dengan saya, Kamis dengan Pak Zain lagi gitu. Jadi jumlah meetingnya akan tetap tercover sesuai dengan jadwal. Namun pembagiannya kalau normal ya, pagi ini grammar, nanti siang listening atau reading. Selasa juga sama, paginya grammar dulu setengah 12, nanti jam setengah 2-nya listening atau reading. Begitu. Nah, saya mau minta, Bapak Ibu, minta pendapat Bapak Ibu. Mungkin kita bisa pakai eh, poll ya, pakai apa namanya? Pakai suara ya. Baik, untuk yang pertama ya, untuk sesi grammar ya. Ini apakah sehari 2 kali atau sehari 1 kali? Kita. Oke, kayaknya satu aja deh pertanyaannya. Oke, oke. Save submitting poll. Oke, bentar ya. Ya, monggo Bapak Ibu, apakah pollingnya sudah muncul untuk sesi grammarnya? Ya, kalau sesi grammarnya sehari 1 kali, berarti nanti sesi 2-nya untuk kelas listening dan readingnya itu akan berupa belajar mandiri dulu. Ya, dan besok saya grammar sekali dan kemungkinan Pak Zain besok sudah bisa mengajar listeningnya, kemungkinan besok siang. Kemungkinan beliau bisa sampai Jogja itu mungkin Selasa pagi ya. Nah, kalau kita grammarnya sehari 2 kali, maka besok sehari itu full untuk listening dan reading gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Yuk, monggo saya mohon suaranya ya. Pak, mohon izin Pak, di Oke. jadwal yang disebar di grup kelas WA itu Mm-mm. untuk hari Mm-mm. pertama memang full grammar Pak keterangannya. Betul, Yang hari betul. Nah, kedua, ya, ya, betul betul. Ini juga merupakan hasil kesepakatan saya dengan Pak Zain yang kemarin. Ini sebagai sebetulnya tidak yang kemudian sebegitu apa ya striknya Bapak Ibu ya. Jadi kita tetap fleksibel, kita utamakan kenyamanan Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu semua lebih nyaman dengan satu grammar dan satu sesi belajar mandiri untuk listening dan reading, maka silahkan pilih yang grammar 1 kali. Namun bila ingin sesuai dengan jadwal, maka hari ini kita full grammar begitu ya. Dan namun untuk besok, sebentar saya juga coba buka grupnya dulu. Namun untuk
Mana nih? Oh ya. Namun untuk besok kita akan full untuk listening dan reading sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan Pak Zain di situ. Ya, grammar 1, grammar 2, listening 1, reading 1. Nanti hari hari Rabunya, nah ada grammar dan listening. Maaf, ini saya mute dulu ya. Oke. Nanti, nah, memang untuk hari Rabu itu agak berbeda Bapak Ibu jadwalnya karena kebetulan eh, saya ada kelas dari jam 9 sampai jam 1 di kelas yang lain. Ya, saya baru bisa mengajar jam setengah 2 gitu. Nah, ini kalau dari pollingnya, ini sementara tetap milih sesuai dengan jadwal ya. Jadi hari Senin hari ini kita grammar 2 kali, pun tidak akan saya buat full 90 menit kali 2, mungkin akan cukup melelahkan. Jadi tetap kita akan kombinasikan dengan belajar mandiri gitu ya. Dengan soal-soal yang juga saya support, video-video pembelajaran yang juga sudah saya siapkan. Oke, baik. Saya kira saya cukupkan ya untuk pollingnya. Ini sebagian besar dari Bapak Ibu ini memilih untuk tetap sesuai dengan jadwal ya. Baik, izin saya akhiri ya untuk pollingnya. Ya, oke ya. Jadi Bapak Ibu, kalaupun nanti di sesi yang kedua kita eh, akan lebih nyaman sepertinya kalau 2 sesi ini kita gabungkan saja, tapi selesainya lebih awal, gitu ya. Mau ya? Jadi kita sekarang mulai setengah 12, yang harusnya kan kita selesai jam 1, ya. Harusnya kita selesai jam 1, kemudian kita istirahat, nanti setengah 2 kita mulai lagi sampai jam 3. Nah, itu mungkin akan melelahkan ya. Ini saya rencananya kita padatkan di depan saja, Bapak Ibu. Kita mulai setengah 2, mungkin nanti selesainya kita buat jam setengah 2, setengah 12 sampai setengah 2 gitu. Setelah itu sudah tidak ada sesi lagi ya, sisanya belajar mandiri kita aja. Oke, jadi Bapak Ibu tidak perlu menunggu sesi grammar sampai jam 3 nanti sore. Nah, harapannya nanti di sisa waktu yang Bapak Ibu miliki nanti untuk belajar mandiri ya, akan saya siapkan soal-soal serta video-video pembelajaran yang juga sudah saya siapkan. Gitu ya. Baik, oke, Bapak Ibu sekalian, kita mulai ya untuk sesi yang pertama pada siang hari ini. Untuk rekaman nanti akan saya share setelah rekamannya ready, tapi mohon izin Bapak Ibu, saya selalu menekankan bahwa hadir langsung di pertemuan seperti ini, saya rasa cenderung lebih efektif ya. Karena Bapak Ibu akan bisa langsung bertanya ketika ada pertanyaan tentu saja, dan juga bisa mendapatkan pemaparannya secara langsung. Jadi kalau ketika dipaparkan ada pertanyaan, nanti bisa langsung nanya gitu ya, atau konfirmasi misalkan. Dan Bapak Ibu memang betul-betul tidak bisa hadir, ya nanti bisa menyimak rekamannya, gitu ya. Harapannya bisa menjadi win-win solution untuk semua peserta. Oke, Bapak, mohon izin saya langsung share screen ya, biar tidak menunggu terlalu lama. Nanti seperti biasa, apabila ada pertanyaan, monggo bisa langsung di-share di kolom chat ya. Saya terbuka untuk pertanyaan apapun, dan saya upayakan akan langsung saya jawab ya, agar tidak menjadi PR bagi saya. Oke, Bapak Ibu sekalian ya yang berbahaya untuk sesi grammar, di sini kami akan menekankan pada yang pertama klasterisasi materi. Dari modul yang sudah di-share di grup ya berupa PDF tadi, itu kalau Bapak Ibu sudah sempat download, kalau sudah ya, kalau belum ya segera di-download aja. Itu bukunya tebal sekali, Bapak Ibu. Halamannya banyak dan topiknya juga banyak, gitu. Karena memang topik dalam bagian grammar itu tidak sedikit, banyak, ya. Sehingga kalau kita kalkulasikan dengan total 4 pertemuan kita, sepertinya tidak akan tercukupi, ya, tidak akan bisa menutupi materi, gitu ya, tidak bisa mengcover. Sehingga selama beberapa tahun terakhir ini, saya mencoba menggunakan sistem klasterisasi materi. Materi-materi yang satu topik atau satu tema saya jadikan satu gitu. Kemudian nanti materi topik yang kedua saya jadikan satu lagi. Jadi total nanti ada beberapa klaster materi. Ya, itu dari segi materinya. Kemudian dari segi jenis soal, ya kan Bapak Ibu juga sudah paham ya bahwa bagian grammar dalam Pro TOEFL itu terdiri dari 2 bagian ya. Ada bagian structure dan juga ada bagian written expression. Ya, ini bagian A untuk nomor 1 sampai 15, sementara ini bagian B untuk nomor 16 sampai 40. Nah, tipsnya berbeda, topiknya berbeda, treatmentnya berbeda, tingkat kesulitannya berbeda gitu. Sehingga pembahasannya tidak bisa kita campur adukan. Ya. Nah, rencana saya untuk structure ini akan saya bahas di pertemuan 1 sampai 3. Sementara untuk yang B
untuk pertemuan terakhir, pertemuan keempat. Ya, kenapa demikian? Karena bagian A 1 sampai 15 ini topiknya lebih bisa di apa ya, strateginya lebih bisa diterapkan gitu ya. Lebih banyak strategi yang bisa diterapkan untuk kita menghabiskan ya, menyelesaikan soal nomor 1 sampai 15. Sementara untuk nomor 16 40 yang notabene ya istilahnya topiknya lebih banyak, ini tidak ada strategi khusus ya. Sehingga kita perlu mencermati soal-soalnya apa saja. Sehingga saya kira satu pertemuan insya Allah sudah cukup. Ya, harapannya nanti di pertemuan kelima atau di ketika hari tesnya Bapak Ibu juga sudah lebih siap. Ya. Baik, kalau the way I speak terlalu cepat ya, Bapak Ibu kalau cara bicara saya terlalu cepat, mohon bisa ya, mohon bisa disampaikan saja atau bisa dituliskan di kolom chat seperti biasa ya. Dan mohon maaf saya tidak mewajibkan Bapak Ibu untuk selalu on cam. Tapi kalau Bapak Ibu merasa nyaman dengan on cam, bisa menjadi lebih fokus, bisa menjadi lebih serius, maka akan sangat diapresiasi gitu ya. Tapi kalaupun memang sekarang sedang nyambi rapat gitu ya, nyambi pertemuan wali kelas and so on, oke, nggak apa-apa. Off cam juga nggak apa-apa. Mudah-mudahan tetap bisa dicermati ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, bahwa grammar ini bagian yang cenderung agak sulit. Ya, betul. Some people even say bahwa grammar is the math of English, gitu ya. Grammar itu bisa dikatakan sebagai the mathematics of English, di mana di sini banyak konsep, gitu ya. Ada formula, rumus kan, ya. Kalau kita belajar grammar pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya rumus, gitu. Treatmentnya kalau boleh saya coba komparasi, tidak berbeda jauh dengan the way we learn how to do math, gitu. Tidak jauh dari gimana kita belajar matematika, ya. Jadi misalkan uh, matematika juga penuh dengan rumus ya. Saya kira Bapak sini ada yang ahli matematika, baik itu jurusannya maupun pekerjaannya, bahwa kalau kita mau belajar matematika, eh, oke, mungkin saya sambil nanya juga kenalan ya sedikit-sedikit ya. Bapak Ibu di sini ada yang jurusannya dari matematika, S1, S2, S3, or even you're a math teacher, for example. Anyone? Boleh, on mic dulu boleh? Ada? Saya mau minta testimoni aja sih. Ada nggak yang dari matematika nih? Matematika murni, matematika education, pendidikan matematika mungkin? Anyone? Ada tapi malu ya. Oke, oke, no problem. Ya mungkin ada tapi malu, tapi kalau sejauh saya dulu belajar matematika, sepertinya kalau kita belajar matematika hanya dengan menghafalkan rumus, sepertinya tidak cukup ya. Kalau kita tahu cara menghitung volume balok misalkan, ya kalau balok itu kan bangun ruang ya, bukan bangun datar. Sehingga kalau mau menghitung volumenya, maka harus menggunakan panjang kali lebar kali tinggi, gitu kan. Nah, saya masih hafal sampai sekarang rumusnya gitu ya. Tapi ketika dalam ujian atau ulangan harian, ujian kenaikan kelas dan sebagainya, kita diberikan sebuah balok dengan angka-angka tertentu. Kalau kita sekedar menghafalkan rumus tanpa pernah mencoba how to deal with this thing, gitu ya, maka juga tidak akan efisien. Ya kan banyak ya kejadian seperti itu ya. Kita menghafalkan rumus ini, rumus itu, tapi ketika muncul soal kita nggak tahu yang panjang itu yang mana misalkan, yang lebar itu yang mana, yang tinggi itu yang mana. Kalau tingginya sekian maka gimana dan seterusnya ya. Dan ini juga sama dengan belajar grammar Bapak Ibu. Ya, kalau belajar grammar, maka misalkan ada konsep dasar bahwa ya kalau habis subjek ya harus verb gitu misalkan ya. Konsep yang pertama ini yang the very basic ones. Ya namanya kalimat itu harus ada subjek sama verbnya loh. Kata Pak Fahmi harus ada subjek sama verbnya. Hal nih, ya. Tapi kita nggak pernah mencoba untuk mengidentifikasi subjek sing di toh. Subjeknya itu yang mana sih? Verbnya itu yang mana sih? Gitu. Ciri-cirinya apa? Ya kan? Makanya tidak menjadi efisien atau tidak cukup kalau kita hanya menghafalkan sebuah formula bahwa yang namanya mat itu harus punya subjek sama verb, ya. Kita harus tahu apa, kita harus belajar apa juga. Kita harus belajar subjek itu apa, harus kata benda misalkan, ya. Verb harus apa? Verb harus kata kerja. Ciri-cirinya apa? Noun itu atau subjek selalu muncul sebelum verb. Misalkan ya, ini contoh sepintas aja. Verb itu bentuknya ada bentuk satu, bentuk dua, bentuk tiga, yang kayak apa misalkan, gitu-gitu. So, learning grammar needs more practical things than just theories, ya. Jadi belajar teorinya penting, tapi lebih banyak juga harus dipraktekkan.
Ya, oleh karena itu, selama 4 pertemuan ke depan, Bapak Ibu, saya tidak akan terlalu banyak menjejali kita semua di sini dengan teori. Bahwa kalau harus ini, ya ada, saya kan pasti ada. Tapi itu bukan target saya, ya. Itu adalah konsep-konsep dasar yang memang sudah sewajarnya dikuasai, satu. Yang kedua, kita akan lebih menggunakan strategi, kalau ada soal seperti ini, then how gitu, then what gitu ya. Gimana cara mendekatinya, bagaimana cara mengerjakannya, what's the first step to take into account gitu ya. Langkah pertama apa yang harus dilakukan ketika Anda menemukan soal seperti ini ya. Itu yang akan kita coba pelajari selama beberapa pertemuan ke depan. Okay, but before that I'd like to uh, inform you about the scoring system dulu ya. Nah, Bapak Ibu di sini yang S3 ya. Ada ya. Ada yang S2, ada yang S1, ada yang D4 gitu. No problem. Targetnya beda-beda ya. Targetnya beda-beda. Ada yang 425, 450, mungkin yang dari bahasa Inggris 500 atau 550, yang S3 475 gitu ya. And probably someday or sometimes even you are what is it? You are wondering ya. Anda mungkin penasaran sebetulnya harus betul berapa sih gitu kan. Di grammar itu harusnya betul berapa agar skornya bisa boosting gitu ya. Karena bagian grammar ini Bapak Ibu adalah bagian yang konversinya paling tinggi ya. Karena di versinya paling tinggi, kalau Bapak Ibu bisa betul banyak di grammar, itu bisa sedikit banyak membantu meningkatkan skor secara keseluruhan gitu. Ya. Tapi tentu tetap harus agak balance ya dengan listening dan juga dengan reading. Kalau misalkan grammarnya oke, tinggi, tapi listeningnya terlalu jatuh juga naiknya agak sulit gitu. Karena kita menggunakan sistem konversi dan juga rata-rata. Saya coba jelaskan sebentar ya. Ini untuk pengetahuan Bapak Ibu agar nanti bisa pasang target gitu istilahnya. Harus betul berapa dan yang mau dikerjain soal yang mana ya. Ya tentu semuanya harusnya dikerjain karena nggak ada minus ya dalam penilaian Pro TOEFL. Tapi kita harus punya strategi Bapak Ibu ya, karena kita prinsipnya melawan waktu. Kita berkejaran dengan alokasi waktu. Bapak Ibu diberikan 40 pertanyaan ya, 40 questions ya. And then you will only have 25 minutes to tackle everything, to do everything. Bayangkan ya. Anda hanya punya waktu 25 menit untuk mengerjakan 40 soal. Berarti satu soal kasarnya itu adalah 30 detik lebih dikit. Setengah menit aja, ya kan? Nah, akan menjadi sulit apabila kita tidak punya bekal yang cukup, sementara kita diminta mengerjakan terlalu cepat. Bukan terlalu cepat ya, waktunya singkat, ya lebih ke situ. Nah, strategi yang pertama tentu adalah kita menguasai konsep, ya, menguasai step by stepnya, how to deal with the concept, ya, tidak hanya strategi secara umum tapi cara penerapannya itu yang penting, yang paling penting ya. Satu, kita kuasai semua konsep. Yang kedua, how to deal with the questions, bagaimana Anda mengerjakan menggunakan konsep-konsep tadi. Dan yang ketiga adalah bagaimana Anda memilih soal yang gampang dulu ya. Banyak kejadian peserta yang stuck di nomor yang sulit sampai waktunya habis banyak, ujung-ujungnya jawab, dan nomor-nomor yang di belakang akhirnya asal jawab semua gitu. Padahal mungkin di belakang ada soal-soal yang lebih mudah dan Anda bisa menjawab dengan betul. Tapi kesempatan itu menjadi hilang karena waktunya sudah mau habis. Ya. Jadi di sini kami tidak hanya sekedar menyampaikan teori grammar seperti ini, tapi juga strateginya. Ya, di soal-soal grammar, semua soal wajib diisi. Begitu juga dengan listening dan reading, tidak boleh ada yang dikosongi ya. Tapi kita punya strategi cara memilih soal, mau soal yang mana dulu yang dikerjakan. Ya, ini saya juga pelan-pelan saya share. Dan terutama di reading sih ya, reading itu bacaannya panjang dan soalnya banyak. Kalau nggak milih soal, habis waktunya. Pasti habis waktunya, dan banyak soal-soal yang gampang menjadi tidak terjawab dengan maksimal karena waktunya habis. Oke, so now allow me to inform you on how to score a Pro TOEFL test, or ya mungkin ini bukan skor Pro TOEFL tapi ini skor TOEFL pada umumnya ya. Dan kami berkiblat pada soal-soal atau cara scoring sistem di soal TOEFL gitu ya. Gini, ada yang namanya skor mentah Bapak Ibu, dan juga ada yang namanya skor konversi. Ini konversinya dari mana?
dari sononya ya. Jadi dari framework yang sudah disepakati di dunia English testing begitu ya. Nah, sehingga kita tidak bisa mempertanyakan kenapa kalau betulnya sekian, konversinya sekian, itu nggak bisa. Kami pun juga tidak bisa karena ini sebuah framework yang diikuti gitu ya. Nah, misal gini, Bapak Ibu, untuk mendapatkan sekarang kita ambil contoh dapat skor 406 480 ya. Kita butuh skor itu 480 nih di belakang ya. Maka kita harus betul berapa gitu untuk masing-masing bagian ya. Cara sederhananya adalah kita cukup melihat besaran konversinya. Gini, untuk mendapatkan skor 480, maka konversi-konversi yang ada di sini nanti itu minimal 48 semuanya. Ya, 48, 48, 48 ya. Kemudian dijumlahkan menjadi 144. Ya kan? 144 kemudian dibagi 3 menjadi 48 lagi otomatis kan karena ini perhitungan yang dasar ya. Sehingga untuk skor akhirnya rata-rata tadi dikali 10 ketemu 480. Nah, pertanyaannya adalah skor mentahnya harus berapa? Kan gitu. Untuk mendapatkan konversi 48 di soal listening, maka ya ini section 1 ini listening, section 2 ini grammar, section 3 ini reading. Ya. Kita lihat. Ternyata untuk bisa mendapatkan konversi 48, Anda harus betul 26. Untuk listening ya. Listening betul 26 karena konversinya jadi 48. Untuk grammar oke di sini tidak ada 48 ya. Untuk amannya berarti 49. Maka Anda harus betul 25 jawaban, 25 soal betul agar mendapatkan konversi kurang lebih 49-an ya. Jadi ini bahkan pasti lebih dari 480 nanti. 49. Kemudian untuk reading ya 48-nya di sini berarti harus betul 30. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau targetnya adalah 480, maka listeningnya harus betul 26, grammarnya betul 25, readingnya betul 30. Monggo yang S3 dikejar ya di sini. Sementara yang S2 dan S1 mungkin bisa turun-turun dikit ya. Nah, saya langsung berikan tanda ya. Kalau S2 yang non bahasa Inggris berarti 450 ya di sinilah ya. Tuh, listeningnya betul 21. Kemudian grammarnya sama, betul 21. Readingnya di sini berarti betul 26 ya. Ini yang S3. Kalau yang S2 tadi listeningnya betul 21, grammarnya 21, readingnya 26. Ya. Yang S1 non bahasa Inggris tentu lebih bisa dinego lagi syaratnya. Itu yang maksudnya jumlahnya. S1 berarti 425 ya, 427. Oke, amannya 430 deh ya targetnya ya. Jadi teman-teman yang S1 ini berarti ya, listeningnya 18. Kemudian grammarnya 43 di sini ya, berarti grammarnya 19. Kemudian readingnya 43 di sini, berarti 23. Yuk, sesuaikan dengan kebutuhan Anda ya. S1 segini, S2 segini, S3 segini. Kalau yang bahasa Inggris ya lebih tinggi lagi karena Anda sudah hidup dengan bahasa Inggris harusnya syaratnya lebih tinggi memang ya. Tapi pasti bahasa Inggris bisa. Oke, nah sekarang Bapak Ibu tugas saya adalah berbagi pada Bapak Ibu. Kita targetnya di ini aja ya di yang S3 sekalian ya. Gimana caranya kita bisa betul minimal 25 ya. Soalnya mau yang seperti apa yang kita kerjakan gitu ya. Nah, memang memilih soal yang mana yang gampang dan mana yang sulit itu makan waktu, tapi ada pola-polanya kok sebetulnya ya, ada pola-polanya. Nah, di bagian satu, nah kalau kita lihat di depan tadi kan ada structure and data expression ya, sini deh. Nah, ada structure, ada 15 soal, dan yang kedua adalah expression, itu ada 25 soal. Yo, dari 15 mau betul berapa? Silahkan ditarget. Apa ya Mas? Misal 10, oke, nggak apa-apa. 10 jawaban benar. Nah, sini berarti berapa butuhnya? Butuh 15. Gitu. Nah, inilah 10 yang termudah di sini. Yang mana? Nah, saran saya untuk mendapatkan 10 soal termudah, Anda kerjakan 1 sampai 10. Itu udah mutlak. Ya.
Soal nomor 1 sampai 10 itu jauh lebih, bukan jauh ya, maaf ya, lebih mudah, relatif lebih mudah daripada nomor 11 sampai 15. Ya. Jadi nggak usah lihat nomor 11 sampai 15 dulu. Fokus aja di sini dulu ya. Fokuslah 10 nomor pertama, kerjakan dari nomor 1. Kalau grammar saya sarankan urut aja. Karena soal nomor 1 gini, pembagiannya gini. 1 sampai 5 itu yang levelnya agak gampang untuk standar TOEFL ya. Yang kedua 6 sampai 10 itu yang menengah, sementara 11 sampai 15 ini yang sulit. Sulitnya kenapa? Ya karena di situ udah banyak konsep-konsep yang bertumpuk ya, kayak konsep inversi, kemudian ada infeksi, bukan infeksi sih. Aduh, agak ngantuk saya tuh. Semalam kurang tidur loh itu. Inversi yang tereduksi gitu-gitu ya. Nah, itulah kenapa soal 11 sampai 15 ini agak sulit. Nah, oleh karena fokusnya di sini aja dulu ya. Tapi tetap ingat waktu ya, tetap ingat waktu. Karena soal 10 soal ini tidak bisa terlalu lama dikerjakan ya. Again, you only have 25 minutes dibagi untuk 10 soal yang dikerjakan secara maksimal ya. Fokus aja di 10 ini kerjakan maksimal, yang 11 sampai 15 agak ngawur nggak apa-apa. Nah, saya jujur aja agak ngawur aja nggak apa-apa. Tapi pastikan 1 sampai 10 ini serius ya, bener ya ngerjainnya ya, gitu. Kalau selama ini kan lebih banyak feeling kan, feeling A, feeling B gitu kan. Akhirnya hasilnya juga sesuai feeling masing-masing gitu loh. Nah sekarang kalau untuk yang bagian B, nah mau berapa? Dari 15 nomor ini berarti mau berapa menit? Anda mau mau mengalokasikan berapa menit gitu. Kenapa? Mungkin ada yang nanya, kenapa kok nggak dikerjain semuanya aja, Mas? Iya, kerjain semua, kerjain semua. Cuma fokusnya pada 10 soal termudah untuk bagian A dan 15 soal termudah pada bagian B. Saran saya gitu. Tapi bukan berarti yang ini nggak dikerja, tetap dikerjakan, tapi agak agak loss aja nggak apa-apa. Karena saya lagi, Anda berkejaran istilahnya ya dengan waktu. Kalau terlalu lama mikirin di sini, nanti yang 25 soal nggak kebagian waktunya. Coba bayangin, cuma sisa 5 menit misalkan, yuk, mau ngerjakan yang mana? Ya, jadi kita harus wise ya, kita harus wise. Ini saya bukan mengajari yang tidak baik ya, tapi saya lebih mengajarkan optimalisasi. Karena yang namanya tes itu preparation itu beda dengan general English ya. Kalau ibu bapak mau belajar grammar, ayo 1 tahun 2 tahun saya siap mendampingi gitu ya. Tapi kalau kita persiapan mau tes besok Jumat kan kayaknya nggak bisa terlalu cepat ya. Sehingga fokusnya adalah strategi, klasterisasi materi ya, dan juga penerapan konsep, penerapan strategi tadi. Ya, sepakat ya. Semuanya gitu dulu. Yang penting lulus kan? Yang penting lulus dulu ya. Setelah itu mau belajar lagi, oke, siap. Nah, baik. Sekarang untuk 3 hari pertama saya akan fokus kepada 10 soal ini. Tapi kalau ternyata bisa lebih apa? Bisa cukup gitu ya, bisa lebih cepat istilahnya. Saya bisa langsung lanjut ke bagian yang kedua. Gitu ya? Oke. Baik. Ini saya hapus dulu untuk untuk catatannya di sini. Nah, jadi sekali lagi silakan Bapak Ibu nanti pilih 10 ya, pilih 10 dalam tanda kutip ya, 10 yang termudah dan pilih 15 yang termudah. Oke? Ya. Kita langsung mulai saja Bapak Ibu, pemanasan dulu ya. Monggo untuk soal yang ada di depan ini jawabannya apa? Nggak usah lama-lama. Ayo, jawabannya apa? Boleh kolom chat, boleh on mic juga tentu sangat-sangat boleh. Silakan. Sambil lihat waktu ya, nggak boleh lebih dari 30 detik ya. Karena soal ini belum soal Pro TOEFL ya. Monggo. Apa jawabnya? Apa jawabannya? Masih sepi nih. Oke, mulai masuk jawabannya cars. Cars. Oke, yang lain monggo. Nih Bapak Ibu teman-teman yang on cam juga boleh langsung nyalain mikrofon nggak apa-apa. Nggak akan saya tunjuk kok, tenang. Jadi langsung nyalain aja jawabannya apa gitu. Belum belum waktunya saya tunjuk. Nanti saya tunjuk juga tapi. Yuk, baru 3 dari 45 peserta. Ayo. Paling nggak saya dapat 40 jawaban lah kalau bisa. Oke, traffic. Oke, oh, some of you said traffic. Some of you said yesterday, cars, cars. Nah, gitu dong. Ya, terima kasih jawabannya. Ada yang cars, ada yang traffic, dan juga ada yang yesterday. Nah, ini tadi.
Eh, monggo Bapak Ibu kalau mungkin mau mengakui atau tidak, tapi nggak apa-apa, bahwa sebagian peserta tes itu masih banyak yang pakai cara menerjemahkan. Kemudian dicobain satu persatu, dicari mana yang paling enak gitu ya, mana yang paling nyaman gitu ya, yang kira-kira pas gitu ya. Oke, monggo kalau mau mengakui ya boleh, kalaupun nggak juga nggak apa-apa. Ini sebuah fenomena yang memang lazim terjadi ya, lazim terjadi. Jadi kalau kita lihat soal seperti ini, ada yang cobain satu persatu. Masukin satu persatu terus diterjemahkan, masukin satu persatu ya, terjemahkan, masukin, terjemahkan lagi, akhirnya dilihat mana yang kayaknya paling pas gitu ya, sehingga nilainya menjadi atau skornya menjadi kurang optimal ya. Nah di sini saya ingin menyarankan Bapak Ibu, yang pertama ya, ini sambil dicatat boleh ya, ketika tips pertama mungkin ya, Anda mengerjakan soal berupa sentence completion. Ini ya, ini kan sentence completion, ini adalah sebuah kalimat yang mana Anda diminta melengkapi, ya kan? Maka langkah pertama adalah identifikasi subjek dan kata kerja, ya. Atau lebih penting lagi, identifikasi kata kerjanya aja, ya. Identifikasi kata kerjanya aja, ada nggak? Ya, itu langkah pertama. Karena kata kerja itu bagian yang hampir tidak mungkin tidak ada. Even 100% it will be there, akan ada. Kalau subjek kadang ada kadang enggak sih memang ya, untuk subjek ya, tapi 95 ada. Cuma kalau untuk verb itu 100% pasti ada ya. Karena apa? Karena ya ini sambil saya sampaikan bahwa subjek dan verb atau subjek dan predikat kalau dalam kalimat bahasa Indonesia itu adalah unsur primer ya. Unsur yang paling penting, kebutuhan primer, kebutuhan yang wajib dipenuhi. Sama. Ini juga. Jadi kalau dalam sebuah kalimat subjek sama verbnya saja tidak ada, maka tidak komplit kalau ini. Kan gitu. Ya. Itulah kenapa Bapak Ibu di sini tesnya adalah berupa melengkapi kalimat yang rumpang. Tidak sekedar kita masukin satu persatu, tapi harus dimasukkan secara vertikal. Boleh kita cek? Yang pertama dari kata kerjanya dulu deh. Di kalimat ini sudah ada kata kerja belum? Do we have any verb? Sudah. Apa tuh kata kerjanya? Was. Oke. Diselesaikan ya. Kata kerjanya adalah was baked up. Nah, ini kata kerjanya kebetulan bentuknya adalah to be yang diikuti kata kerja ketiga. Kebetulan saja ya. Polanya macam-macam. Ada yang cuma satu kata, ada yang bentuknya gabungan seperti ini ya. Tapi betul bahwa ini adalah kata kerja. Yes, kata kerja ada. Yang kedua, baru cari subjeknya. Subjeknya sudah ada belum? Subjeknya, subjek itu posisinya di mana? Setelah verb atau sebelum verb? Belum. Sebelum. Berarti di depannya was pick up ada subjek nggak di sini? Belum ada. Tidak ada atau belum ada. Berarti yang hilang di sini adalah sebuah subjek. Nah, tinggal dicari manakah di antara keempat pilihan ini yang memenuhi unsur subjek atau yang bisa digunakan sebagai subjek. Dan untuk tahu subjek itu seperti apa, nah melalui kelas-kelas seperti ini ya, saya berikan teorinya di situ. Jadi Bapak Ibu, yang namanya subjek itu harus yang berupa noun atau kata apa ini? Kata ben benda. Yuk, ya. Mana di antara A, B, C, D yang bukan merupakan kata benda? Yang mana? Yang bukan kata benda. Artinya bisa kita eliminasi gitu ya. Yang bisa kita eliminasi. Yang mana? Yesterday sama in the morning. Yesterday. Oke, satu. Yesterday in the morning. Oke, kenapa in the morning nggak bisa? Kenapa? Karena pagi. Karena itu waktu. Oh, Ya, karena waktu. Oke. Sementara sisanya adalah tinggal yang traffic, cars. oke. Traffic sama cars. Traffic ini noun, betul. Cars ini juga noun. Nah, terus mau milih yang mana? Gimana cara milihnya? Kalau sudah sampai seperti ini, gimana cara memilih? Kan sama-sama noun nih, ya kan? Ada yang tahu caranya? Cara memilih subjek dan verb yang benar kalau sudah seperti ini? Bedanya apa antara C dengan D? Mungkin pakai S Traffic. sama nggak pakai S. Mungkin ya, betul. Yang Yang C jamak dan plural.
Oke, terima kasih. Betul ya. Antara pakai S dan tidak pakai S Harus ya. Lebih berbentuk tepatnya. Oke, so this is a singular. Meanwhile, sementara yang course di sini adalah bentuk plural atau jamak. Artinya apa? Bendanya lebih dari satu. Kalau singular berarti bendanya tunggal. Cirinya apa nih? Biasanya ada S-nya di belakang. Mudah ya, sudah pernah belajar ya, kan gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat seperti ini untuk menentukan kapan kita pakai subjek tunggal dan kapan kita pakai subjek jamak, itu ditentukan oleh apa? kata penghubungnya. Kata penghubung, atau lebih tepatnya adalah ini ya. Perhatikan sebentar ya, diperhatikan dulu. Yang namanya subjek dan verb kan harus selalu bersama ya Bapak Ibu ya. Harus selalu bersama. Artinya mereka harus ada satu. Yang kedua, harus saling menyepakati satu sama lain. Jadi tidak sekedar ada subjek dan verb, tapi antara subjek dan verb itu juga secara grammar harus benar. Seperti misalkan, sederhananya ya, yang betul mana? Kalau pakai you, itu apakah pakai are atau you is? Yang betul yang mana? Are. Are. You are. Oke, salah. Tahu dari mana? Konsepnya begitu, gitu kan? Are itu dipakai untuk you. Sama dengan di sini. Misalkan ada misalkan ada benda. Ini contoh-contoh kalimat dulu ya, nggak apa-apa ya. Kita kita mengulang dari agak agak basic nggak apa-apa. Misalkan kalau saya pakai the book misalkan, itu pakainya is atau are. Is. 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 Kalau pakainya is, kalau the books, Pakai are. Are. kenapa? Kenapa? Karena Kenapa? kalau R dan lebih dari satu. Oke, good. Jadi kalau bendanya tunggal ya dan kata kerjanya itu pakai to be, ini kan to be ya. Nah, pakai to be, maka pilihnya adalah is. Ya, jadi the book is. Sementara ketika subjeknya sudah jamak dan kata kerjanya harus pakai to be juga, maka pakainya adalah yang are. Kan gitu ya. Ini salah satu prinsip dasar yang sudah pernah kita pelajari. Nah, di sini kebetulan pakai to be. Cuma to be-nya tuh sudah dibikin lampau ya. Yang namanya was ya. Was di sini sebetulnya merupakan bentuk lampau dari is. Ya. Was itu merupakan bentuk lampau dari is. Sehingga kalau subjeknya pakai is atau sorry, ketika verbnya pakai is atau was ya, maka subjeknya harus tunggal atau jamak? Tunggal. 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 So the answer is Traffic. traffic. Iya, gitu ya. Gak apa-apa, kita mengulang dulu, kita mengulang dulu ya. Gak usah cepat-cepat dulu, santai. Ya, ini masih soalnya belum soal pro TOEFL. Di sini dari soal yang sederhana ini kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, bahwa kalimat itu eh, sebetulnya konsepnya tidak sulit ya. Dia hanya terdiri dari unsur primer, yaitu subjek dan verb, dan nanti ada unsur tambahan yang lain, kayak objek, adverb, gitu ya. Yang kedua, untuk bisa mengerjakan soal berbentuk sentence completion ini, Anda, Bapak Ibu, teman-teman semuanya wajib wajib bisa mengidentifikasi kata kerja. Wajib, wajib ya, harus bisa. Dari mana bisanya, Mas? Belajar ya. Coba cari, saya punya filenya nggak ya? Wait a minute. Saya kalau ada filenya langsung saya share ya, kalau ada. Jadi kalau misalkan eh, sebentar. Oke, kalau ada list of verbs ya, ada nggak nih? Oke. Oke, nanti kalau ketemu saya akan share ya, kalau misalkan ada ya. Karena eh, jenis kata-kata yang termasuk dalam kata kerja ini perlu Bapak Ibu kuasai biar tahu mana kata kerjanya. Ya, kalau sudah banyak tahu maka akan lebih aman ketika mengerjakan. Atau minimal Bapak Ibu bisa mengidentifikasi bentuk-bentuknya. Ya, karena bentuk kata kerja itu kan unik ya kalau dibandingkan dengan kata benda ya. Dibandingkan dengan kata sifat, dia itu unik sekali kalau kata benda itu. Karena apa? Karena kadang dia bisa dikasih ing, kadang bisa dikasih ed, gitu ya. Kadang bisa ada to be-nya, ada have-nya, ada will, gitu-gitu ya. Jadi bentuknya tuh kelihatan kok sebetulnya, berbeda dengan kata kerja, ya. Itu yang bisa kita pelajari. Nah, untuk yang jenis soal yang kedua saya lewati dulu ya, Bapak Ibu ya.
Kita coba pemanasan lagi, boleh sambil lihat ke. Nah, coba. Nah, ini ada enggak? Oke, yang ini dulu. Yuk, praktis dulu di sini. Coba ini nomor satu, ini nomor dua, ini nomor tiga. Oke, sambil dicoba dulu pemanasan dulu biar nggak terlalu kaku. Kita coba, Bapak Ibu sambil presensi ya, ambil presensi ya. Presensinya gini. Nanti akan ada presensi yang pakai Google Form, tapi saya juga akan menggunakan presensi yang live atau yang langsung seperti ini ya. Ini sudah otomatis tercatat di rekaman notusnya juga, rekaman dari Zoom ini. Oke, gini, saya kirimkan di kolom chat ya. Yang pertama Nah, Bapak Ibu tuliskan nama, itu aja kan? kemudian ya nama, kemudian underscore NIM, kemudian bawahnya jawabannya. Nomor satu apa jawabannya, nomor dua apa jawabannya, nomor tiga apa jawabannya. Oke, kita coba dulu ya, Bapak Ibu mencoba untuk pemanasan dulu. Saya berikan waktu maksimal 5 menit. Maksimal 5 menit untuk Bapak Ibu bisa mengerjakan ketiga nomor ini. Jawabannya silahkan di-share di kolom chat sambil saya cari file-file yang kira-kira bisa saya share di kita nanti ya. Oke, monggo silakan Bapak Ibu. Saya akan kembali dalam waktu 5 menit lagi. Silakan dicoba ya. Oke, jangan lupa nama underscore NIM masing-masing. Baik, sambil saya cek ya di kolom chatnya ya. Oke, thank you for answering these questions and saya lihat ya jawabannya ya. Alright, question number one. Okay, what I have here is yes, most of you say D as the answer for question number one. And then for question number two,
Oke, it's quite varying ya. Ada yang Bravo, ada yang Alpha. Oke, Bravo, Alpha aja ya. Untuk nomor 3, Bravo, Bravo semua nomor 3. Oke, ada yang A juga. Oke, oke, oke. Oke, nomor 1 sih sama semua ya. Delta semua, oke. Sementara nomor 2 ada yang dan ada yang A, dan nomor 3 juga sama. Ada yang B, ada yang Alpha juga. Oke, ya, keep answering ya. Silakan tetap dijawab aja. Sekalian presensi juga soalnya. Sambil saya mulai bahas ya, biar kita tidak terlalu lama menunggu. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi ketika mengerjakan soal seperti ini, yang pertama, saya tuh sebetulnya saya tidak melarang Ibu untuk menerjemahkan. Ya, saya tidak melarang Bapak Ibu untuk menerjemahkan. Hanya saya merasa bahwa menerjemahkan semua kata di sini itu sudah makan waktu sedikit. Ya, sementara Anda diminta, Anda hanya punya waktu 30 detik setiap soal untuk dikerjakan. So I think translating each word not really work properly for you. Ya, kecuali ya, ada suara yang bocor. Oke. Kecuali eh, ya, let's say vocabulary Anda sudah cukup luas dan banyak dan Anda bisa menerjemahkan dengan cepat, so that won't be a problem ya. Tidak akan menjadi masalah. Tapi akan menjadi sangat bermasalah ketika Anda stuck ya. Anda menerjemahkan, Anda stuck, nggak tahu artinya apa, jadi Anda bingung untuk jawab. Padahal tugas Anda tidak untuk menerjemahkan. Tugas Anda adalah satu, mengidentifikasi bagian apa yang hilang ya. Agar lebih mudah dalam mengidentifikasi bagian yang hilang itu, mulailah dari identifikasi komponen yang paling penting dulu, ada enggak gitu ya, yaitu subjek dan verb. Kemudian yang kedua, baru struktur-struktur yang lebih jauh lagi. Tapi tidak ada syarat untuk bisa menerjemahkan the whole things ya. Kalau sudah terjawab bahwa oh subjeknya hilang, ya udah cari mana nouns, yang belakang nggak usah diterjemahkan lagi gitu. Oleh karena itu langkah pertama Anda identifikasi dulu verbnya dulu aja ya. Lebih lengkapnya subjek verb, tapi saya sarankan Anda identifikasi dulu verbnya saja. Oke, yuk kita lihat di nomor 1. Di sini berbunyi ya, the plane bla 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 landing at the airport in 5 minutes. Sorry. Ya, the plane bla 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 landing at the airport in 5 minutes. Langkah pertama verbnya dulu. Sudah ada belum di sini? Sudah? Sudah belum? Sudah atau ada tapi belum lengkap, atau ada tapi sudah lengkap, atau belum ada? Gimana? Nomor 1, ada verbnya tidak? Ada belum lengkap. Ada belum lengkap. Nah, kelihatan ya. Tahu dari mana landing ini kata kerja? Ya, ini ciri-cirinya. Ada booking, hampir pasti dia kata kerja. Ya. Dan ini yang membedakan antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu tidak mengenal perubahan kata kerja sama sekali. Makan ya makan. Itu mau makan kemarin, makannya besok, makannya nanti. Ya kan? Makan. Nggak menjadi makaned, makaning. Nggak ada berubah. Bahasa Inggris semuanya berubah. Nah, ini gap yang sangat jauh ya, gap yang sangat berbeda antara kita dengan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. So, kita harus menghadapinya dan harus berusaha realistis bahwa memang verb dalam bahasa Inggris itu tricky. Mereka cerewet ya, banyak banget uh, tricky cerewet itu. Maksudnya banyak banget aturannya dan ya that's how English works gitu ya. Oke, ketemu ya, verbnya bentuk ing. Masih ingat syaratnya apa kalau mau kita pakai kata kerja ing? Nah, ini baru masuk ke teori gitu ya, sedikit-sedikit ya. Masih kan nggak? Dulu ketika belajar bahasa Inggris mungkin di SMP, SD, atau mungkin belum sekolah, kalau mau pakai bentuk ing, maka depannya harus apa bentuknya? Ada apanya? Apa? Oke, harus ada to be. Nah, B. istilahnya ya, istilahnya tuh harus ada to be gitu ya. Nah, itu tadi yang pertama. Yang kedua, subjeknya udah ada belum? Subjek sudah ada? Subjeknya plain. Sudah. Sudah? Oke, sudah. Nah, pertanyaan saya, kalau subjeknya sudah lengkap, sudah ada seperti ini, boleh nggak nambah subjek lagi? Double. Boleh nggak? Boleh nggak double? Boleh nggak? Eh, Ada the plane sudah ada subjeknya, tapi di kalimat itu mau kita kasih subjek yang lain, misalkan tanpa tanpa and,
tanpa hubung ya, tanpa penghubung, tanpa koma, tanpa apapun, langsung aja. Misalkan pakai it, the plane eat, gitu. Boleh nggak? Ya kan udah ada subjek nih. Ini subjek lagi seperti ini. Boleh nggak? Boleh nggak? Dalam tata bahasa bahasa Inggris, dalam sebuah kalimat ya, ini tidak boleh terjadi yang namanya double subject. Double subject. Tidak boleh terjadi, tidak boleh terjadi. Subjeknya satu, verbnya satu gitu. Dalam satu pasangan ya, subjek satu ya verbnya satu. Nah, it ya, kata it ini yang diletakkan di depan kata kerja, fungsinya adalah sebagai subjek. Yang artinya kalau kita pilih pilihan jawaban yang ada it-nya lagi di atas ya A dan B, maka subjeknya jadi double. Dan itu tidak boleh kan dalam kalimat bahasa Inggris. Sehingga pilihan A dan B bisa langsung dieliminasi. Karena menjadi double double subject. Lumayan kan? Tanpa mengartikan semua, kita bisa langsung mengeliminasi dua hal. Sekarang tinggal antara C dengan D. Ya, sebagian besar di sini sudah menjawab delta. Bagus ya, jawabannya adalah D karena sudah kelihatan ya sebetulnya di sini sudah ada bentuk ing ya. Di soal itu sudah ada bentuk ing. Masa kita kasih bentuk ing lagi gitu kan? Nah, arti kata landing itu kan sama dengan descending ya. Turun ya. Kalau kita naik pesawat kan sama the plane ya, pesawat ya. Pesawat itu landing atau descend, sama artinya turun gitu loh. Terus ngapain kita memasukkan kata yang artinya sama, bentuknya ing juga lagi gitu ya. Menjadikan ada double verb ing di situ dan ini juga tidak boleh. Sehingga yang C juga salah. Bukan karena dia nggak punya to be, kan syaratnya tadi harus punya to be ya. Bukan karena itu, tapi karena bentuk ingnya double di situ. Sementara A dan B, subjeknya ya double. Jadi A, B, dan C semuanya salah. Sisa satu D. Tapi kok aneh ya Mas, masa pakai will be? Udah nggak usah merasa aneh. Karena yang bukan perasaannya, bukan perasaan Anda terhadap soal ini. Tapi kalau memang A, B, dan C sudah jelas salah, udah auto eliminasi, D pasti betul. Tinggal nanti kalau mau tahu lebih jauh, kenapa kok yang D itu salah, itu betul. Nah, berarti that's another thing, gitu ya. Oke. Alright, so Bapak nomor 2, nah udah mulai ada perbedaan nih nomor 2 nih ya. Nomor 2 sudah mulai ada perbedaan. Tadi saya lihat ada yang jawabnya A dan ada yang jawabnya B. Ya, coba. Tapi terkutub itu apa ya? Terpolarisasi ya, di antara apa tadi? B dan A ya kayaknya tadi. Ada yang B, ada yang sebagian besar B sih, tapi ada juga yang A tadi saya lihat ya. Oke, ada yang A, yes. Ada beberapa yang nomor 2 jawabnya alfa ya. Kita lihat dulu. Oke, caranya sama kok. Caranya sama. Jadi langkah pertama, aduh maaf, saya ganti warna dulu. Ya, caranya sama. Kita perlu mengidentifikasi ada verbnya tidak di situ. Newspapers, bla bla bla, every morning and every evening. Ada kata kerja tidak di sini? Ada verb tidak? Belum. Tidak, Belum. tidak. Berarti mutlak ya, bahwa yang hilang di sini adalah sebuah. Verb. Oke, nah itu. Jadi kita nggak perlu menerjemahkan satu persatu karena sudah kelihatan bahwa di sini nggak ada bentuk ing, nggak ada yang bentuk ed. Ya ada sih ing ya, morning ya. Cuma kan morning, evening jelas bukan kata kerja. Tidak ada sedikit pun bentuk kata kerja di sini, sehingga kita tinggal memilih saja di antara A, B, C, D mana yang berhak menjadi kata kerja. Ya otomatis mereka-mereka yang jenis katanya adalah kata kerja. Nah, yang mana? Yang jelas salah dulu. Kalau sulit menentukan yang mana yang jelas betul, Anda bisa mulai dengan mengeliminasi yang jelas salah. Ya, yang jelas salah adalah C. ini. Februari. Ya, on time. On Salah. time. Mana lagi? Ini sama B mirip-mirip ini. Yang lebih kelihatan verb yang mana? Gitu aja. Yang lebih kelihatan verb yang mana? D. Oke. B jelas ya. Bapak Ibu kalau melihat kalimat di situ ada to be, di situ ada to be, am, is, are, was, were, ya, atau pakai has, oke. Kemudian pakai modals, ya, ada can, ada will, ada may, ada must, ada shall atau should, could, would, gitu ya.
itu semua pasti verb. Mereka semua akan berfungsi sebagai verb. Sehingga di sini karena ada to be, nggak mungkin dia punya fungsi yang lain selain sebagai verb. So this is only correct answer. Yang A ini juga kebetulan salah karena yang A ini jenisnya adalah kata benda, Benda. delivery. Ya, delivery itu artinya pengantaran, ya kan? Kalau ada pe dan an, dia menjadi kata benda. Oke, jadi untuk nomor 2 ini cukup mudah ya, tapi kita harus lebih teliti. Tidak lagi kita bisa menyisipkan satu persatu, kemudian kita rasakan yang betul yang mana ya, tapi kita sekarang sudah harus bisa lebih akademis dalam menganalisa. Yang hilang apa, berarti yang dibutuhkan apa. Gitu. Nah, nomor 3, hati-hati. Nah, nomor 3 saya lihat, kalau dari Bapak Ibu, nomor 3 ini hampir semuanya jawabnya B, bravo. Oke. Bravo, bravo, bravo. Ada yang A juga, ada yang real, ada nggak apa-apa. Bebas ya. Ini kan kita negara demokrasi ya. Jadi bebas. Semua jawaban yang manapun boleh. Ya, resiko ditanggung masing-masing gitu aja. Oke ya, ya sebagian besar. Oh ada yang C juga. Oke, alhamdulillah. Jadi soal ini bagus ya, karena bisa memecah belah para peserta. Oke ya, ada yang A, ada yang B, dan ada yang C. Caranya sama, caranya selalu sama. Kita mulai dari apa dulu? Dari apa dulu? Ayo, baru belum ada 5 menit. Identifikasi apa dulu kita? Verbnya dulu. Oke, sudah ada belum verbnya? Was. Ya. Sudah. Oke, Bos. ini to be kan? Bos. Ya, semua to be itu berfungsi sebagai verb ya, Bapak Ibu ya. Baik itu to be yang berdiri sendiri, misalkan seperti ini, was ya, dia berdiri sendiri, atau to be yang diikuti bentuk ing. Kayak tadi misalkan will be landing, was landing ya. Atau to be yang diikuti bentuk ketiga. Ini are delivered. Itu juga pasti kata kerja, pasti kata kerja. Oke, yeah, so we can find here the verb is already there. And now the next question would be, is there a subject? Adakah subjek di situ? Ada Mike, Pak. Oke. Nama orang ya, nama orang memang kata benda, tapi lihat dulu strukturnya. Ayo, coba, coba ya. Misalnya gini, sorry, misalkan gini, he talks to me. Oke, subjeknya mana? He, ya, verbnya adalah, oke, talks. To me ini apa? Ini di sini ada preposisi itu ya, ada preposisi yang diikuti kata benda. Ya kan? He talks to me. Ini di sini sebagai kata benda dan kata to ini sebagai preposisi. Kira-kira fungsinya sebagai apa di sini? Sebagai apa? Coba kita bandingkan. Ada kalimat lagi. He is sorry, sorry. Maaf sebentar, biar lebih gampang kali ya. Oke, kalimatnya misalkan oke. He is doing homework. Oke, ini kayaknya papan tulisnya perlu saya bikin agak besar lagi nih. He is doing homework. Maaf ya, ini kalimatnya belum kalimat protes, nggak apa-apa ya. He is doing homework at home. Kebaca ya, mudah-mudahan tulisan saya jelas. Yang pertama, kalau kita lihat di sini, ya, ini kata kerjanya kan is doing ya, mengerjakan. Subjeknya kan he. Ini juga sama tadi. Verbnya adalah talk, subjeknya he. Homework apa sebagai apa kira-kira? Sebagai objek kan? Ya, Objek. mengerjakan sesuatu. Ya, objek. At home sebagai apa? Tangan. Itu tahu keterangan. Tahu dari mana ini keterangan? Tempat. Keterangan. Nggak salah, nggak salah, nggak salah. Tapi lebih tepatnya lagi, ya, lebih tepatnya lagi adalah karena di situ ada rangkaian preposisi At. at, iya, yang diikuti kata benda home. Kalau maknanya iya, keterangan di rumah gitu ya. Tapi yang membuat bagian ini menjadi adverb adalah karena preposisi yang diikuti kata benda.
Sama dengan di sini, ada preposisi diikuti kata benda. Berarti to me ini berarti apa? Keterangan. Keterangan. Nah, bedakan antara kata benda murni dengan preposisi yang diikuti kata benda. Enggak ini. Ini kata bendanya doang, kata bendanya aja. Sementara kalau yang bawah tidak hanya kata benda, tapi di depannya ada preposisi. Beda nggak? Antara home dengan at home, beda nggak? Jangan dari Beda. fisiknya, tapi dari fungsinya kan beda kan? Home itu Beda. kata benda murni, ya. Iya, Home itu iya. kata benda murni, sementara at home itu At adalah home. preposisi yang diikuti keterangan. Diikuti kata, jadi dia menjadikan dia sebuah keterangan. Sama dengan ini. Jadi kalau di situ sudah ada preposisi, tidak hanya at home ya, at school, in the market, in the schoolyard, in the classroom, in Oh, the classroom, ya kan? In-nya sebagai preposisi, the classroom-nya sebagai kata benda. Ketika dijadikan satu, keterangan kan? Keterangan tempat. Ada preposisinya, ada kata bendanya. Tapi kalau the classroom saja, kata the classroom itu boleh jadi subjek nggak? Kata-kata the classroom. The classroom is very big, misalkan. Boleh nggak kalimat seperti itu? boleh. Boleh. Hmm. Kenapa? Karena the classroom-nya berfungsi sebagai Oke. subjek. Kenapa dia bisa dianggap fungsi sebagai subjek? Karena jenis katanya adalah kata apa dia? The classroom itu kata. Tunggal. Benda. Oke, kata oke tunggal, tapi dia lebih tepatnya dia adalah kata benda. Benda. Kata benda murni, berarti kan kata benda murni atau kata benda yang ada preposisinya. Murni. Murni yang Murni. boleh jadi subjek, ya oke, yang boleh jadi subjek itu kata benda murni atau kata benda yang ada preposisinya. Murni. 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 Nah, yang boleh, oke, kita kita ambil kesimpulan ya. Yang boleh dijadikan subjek adalah kata benda murni yang tidak ada embel-embel preposisi di depannya. Oke? Nah, jadi kalau antara kata the classroom dengan in the classroom itu fungsinya sudah berbeda, ya. Karena kalau the classroom kita membayangkan ada sebuah ruangan dimanapun nggak tahu kita. Classroomnya kenapa? Oh, the classroom is very dark misalkan gelap karena mungkin nggak ada lampu misalkan itu. Tapi kalau kita sudah pakai in the classroom itu sudah mengarah pada keterangan tempat. Subjek verbnya belum ada kejadian apapun, belum tahu subjeknya siapa. Jadi misalkan the teacher is teaching in the classroom. Nah, jadi baru ketahuan, oh ternyata in the classroom itu sebagai keterangan tempat. Nah, sama juga dengan di nomor 3. Di sini ada kata benda, iya. Mike ini kata benda. Tapi di depannya ada apa? Ada? Posisi. Ya, posisi. Jadi, to Mike ini boleh nggak jadi subjek? Tidak boleh. Tidak. Sebagai apa berarti dia? Ya, keterangan. Keterangan atau adverb. Adverb. Ya, betul. Jadi kalimat ini sudah ada subjeknya belum? Belum. Tidak, belum ada. Dan subjek itu harus bentuknya apa tadi? Kata benda Kata murni. benda murni. Ya, noun murni. Yang mana di antara Itu A, B, C, D yang non murni? B. Yang B. bravo. Jadi jangan sampai terjebak ya. Karena berbeda. Sekarang begini, untuk membedakan antara keterangan dengan subjek, itu Bapak Ibu coba dibalik aja deh. Ya, coba saya buatkan papan tulis sebentar. Karena kalau saya pakai papan tulisnya Zoom ini agak sulit ya. Yang versi sekarang ini bukanya nggak praktis gitu ya. Saya coba buatkan sebentar. Saya buatin eh, slide baru, slide kosongan ya, boleh ya. Nah, oke. Sudah muncul Bapak Ibu? Papan Sudah. tulis kosong sudah muncul belum? Sudah. Sudah ya. Sudah. Oke, misal gini. Kalimat pertama ya, saya coba buatkan. Misalnya kayak tadi, kalimatnya berbunyi oke, kalimatnya berbunyi satu to make the party apa tadi ya? The party was a big surprise. Oke, saya tuliskan sebentar. The party was a big surprise.
Kalau ini memang keterangan, maka dia bisa dipindah ke belakang. Karena keterangan itu kemunculannya di mana-mana bisa. Ya, keterangan itu boleh di awal kalimat, boleh di tengah, boleh di belakang. Tidak ada batasan, terserah. Mau turun, mau muncul dimanapun bebas. Ya, sebentar. Suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Halo? Jelas. Terdengar. Ya, terima Jelas, kasih. Pak. Terima kasih. Jelas. Nah, ini subjeknya. Kalau subjek sama verb, ini tidak boleh dibolak-balik ya, karena dia memang komposisinya sudah selalu seperti ini. Big surprise berarti sebagai objek ya. Nah, kalau memang dia adalah adverb, maka harusnya bisa dibalik. Menjadi the party was a big surprise to Mike. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh kan? Boleh. Misalkan, kalau misalnya sama nih, in the classroom, ya, misalkan gini, ada, let's say, the temperature, yang pakai AC misalkan ya, the temperature, is very cold. Misalkan AC-nya kedinginan gitu. Kalimat ini subjeknya mana? In the classroom atau the temperature? The temperature. Temperature. The temperature. Karena dia noun murni ya. Sementara in the classroom di sini sudah ada Preposisi. preposisi yang diikuti kata benda. Wow. So dia jadi keterangan. Bisa dibalik di belakang nggak? Bisa. Ya. Karena adverb itu posisinya dia cuma pindah-pindah aja ya. Mau di depan boleh, mau di belakang boleh, terserah dia. Gitu. Ya. Kalau memang kita bingung dan kalau dibalik kok jadi aneh, berarti dia bukan keterangan. Ya. Gitu. So again, ini saya sudah siapkan ada bagian itu. Saya coba buka sebentar. Nah, ini ya. Sebentar. Sorry. Oh, sebentar. Saya coba buka yang bagian ini. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Ini sambil saya sampaikan sebagai pondasi dari Oke, maaf tadi tiba-tiba koneksi di kampus hilang. Saya share screen ulang ya. Sebentar. Ini kan tadi masih belum bisa saya share screen karena masih saya pakai. Wait a minute. Oke. Saya coba share screen. Muncul nggak? Oke, sudah muncul ya. Nah, Sudah, Pak. Nah, ini ya. Jadi kalau yang namanya subjek dan verb, Bapak Ibu, ini mohon ingat bahwa bagian ini mutlak wajib harus ada karena mereka ini namanya unsur primer. Jadi kita nggak perlu menerjemahkan sampai belakang. Yang penting kita nanti setelah ini akan belajar yang namanya klausa ya untuk bisa mencapai ke situ. Nah, kita harus pastikan bahwa unsur-unsur ini harus ada dulu. Ya, tidak perlu kita menerjemahkan sampai belakang kalau ternyata yang hilang hanya bagian ini aja. Yang belakang nggak terlalu berpengaruh sebetulnya ya. So ini unsur primer dan ini namanya unsur pelengkap. Ya, yang namanya pelengkap ya kadang ada, kadang tidak sesuai dengan kebutuhan saja. Ya, oke. Nah ini sekarang isinya ya. Kalau yang namanya sakti harus noun murni ya. Noun murni, coba perhatikan ya. Noun murni atau kita juga bisa menggunakan gerund ya. Pernah dengar gerund? Ya, gerund itu fisiknya, bentuknya. Itu bentuk kayak kata kerja dikasih ing. Swimming misalkan.
Nah, swimming itu bisa berfungsi jadi subjek kalau dianggap sebagai sebuah nama kegiatan. Di situ nggak ada yang lagi renang ya, ada yang lagi renang, tapi renang ini dianggap sebagai sebuah nama olahraga, nama kegiatan. Nanti saya berikan contohnya. Ya, yang kedua adalah verb ya, jenisnya harus verb ya. Tinggal bentuknya mau bentuk 1, bentuk 2, atau bentuk 3 sesuai dengan kebutuhan. Kalau objek sama. Ini objek itu dengan subjek itu sama Bapak Ibu ya, bentuknya. Bentuknya sama. Hanya yang membedakan kalau subjek itu muncul sebelum kata kerja, sementara kalau objek munculnya adalah kata kerja. I like football. Ya. I like football. I sebagai subjek, noun, football juga noun tapi sebagai objek. Kenapa? Karena dia muncul setelah kata kerja. Gitu. Oke, ada juga pelengkap ya. Ini mirip dengan objek, jadi tidak perlu dirisaukan. Nah, yang ini adalah adverb atau keterangan. Keterangan ini ada dua jenis. Yang pertama adalah adverbial words. Perhatikan, dimanapun Bapak Ibu menemukan kata-kata seperti ini, maka dia fungsinya adalah adverb. Ya, contohnya yesterday aja, yesterday. Yesterday mau ditaruh di depan, di tengah, di belakang, tetap fungsinya sebagai adverb. Ya, I went to Bali yesterday. Yesterday I went to Bali. Sama kan? Ya, karena keterangan itu memang bisa ditaruh di depan atau di belakang kalimat. Jadi tidak seharusnya dia dipusingkan ya, karena memang fungsinya bisa di depan atau di belakang kalimat. Kemudian juga sama, ada kata now ya, ada kata now. Now itu juga sama. Now itu bisa ditaruh di depan. Now I'm going to tell you about bla bla bla. I'm going to tell you about bla 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 now. Sama ya. Jadi kata benda itu, kata itu boleh ditaruh di depan, boleh ditaruh di belakang. Tomorrow juga sama. Tomorrow we will go to Solo misalkan. We will go to Solo tomorrow misalkan gitu. Ya ini kalimatnya masih basic banget, tapi poin saya adalah pada eh, konsep kalimat dasar ini dulu. Ya, karena nanti setelah ini Bapak Ibu akan saya ajak untuk kalimat yang lebih sulit. Jadi kalau dasarnya sudah bisa, harusnya nanti menganalisa kalimat yang lebih sulit juga lebih bisa. Oke, and also adverb itu juga yang tadi bentuk ada yang berupa preposisi diikuti noun. Ya, contohnya at home. Awas, home-nya saja kalau dia tidak ada at, ya dia non murni. In the morning. Kalau tidak ada in, maka the morning juga noun murni. Makanya kata home boleh jadi subjek. The morning di konteks ini juga bisa jadi subjek. Kalau nggak ada in-nya di depan, kalau nggak ada at-nya di depan. Jadi yang membuatnya verb itu adalah preposisinya ini. Ya, kapanpun Anda menemukan ada preposisi di depan seperti ini, ya, during. During ini juga preposisi. The meeting-nya kata benda. Kalau duringnya tidak ada, maka the meeting-nya menjadi kata benda utuh murni. Boleh jadi subjek. The meeting was cancelled. Boleh. Tapi tidak bisa kalimatnya menjadi during the meeting was cancelled. Nggak bisa. Ya, karena itu sudah ada preposisi. Jadi bisa dibedain. Nah, perhatikan. Jadi yang namanya keterangan, ini yang membuatnya menjadi sebuah keterangan adalah keberadaan dari preposisi yang ada di depan. Hati-hati ya. Sekarang saya akan kirimkan daftar preposisi atau list of preposition. Ada berapa sih? Kita lihat ya. List of preposition. Oke, udah ketemu nih, saya kirimin ya ke grup kita. Is it our group? Oh ya. Oke, list of preposition sudah dibuka di grup masing-masing ya. Masing-masing lagi di grup ya. Bagi yang sekarang pakai HP, di situ kalau saya lihat ada cukup banyak ya preposisinya. Banyak banget, tapi silakan dipelajari, dibaca aja, tidak usah dibaca sambil posisinya tegang ya. Anda nikmatin aja ya, belajar itu harus dinikmati, tapi juga harus sesuai dengan target ya. Oke, banyak banget preposisi, tidak hanya 3 ini aja. Kan masih ada yang lain ya, ada eh, ada at, ada in ya, berarti ada on ya kan, ada during di sini, with, without, ada for, ada within, and so on. Banyak banyak banget. Silakan dipelajari, dinikmatin aja ya. Jadi kapan Bapak Ibu menemukan ada preposisi di depan kata benda, awas, di depan kata benda, maka bagian itu bukan subjek. Ya,
sebagai pasti keterangan. Asal posisinya di depan kata benda. Gitu ya. Oke, kita kembali ke soal yang tadi. Nah, jadi untuk yang tiga ini tadi jawabannya adalah yang B karena to make ini bukan kata benda murni, tapi dia rangkaian, yaitu preposisi diikuti dengan kata benda. Yang buatnya menjadi berfungsi sebagai keterangan. Gitu ya? Ya, ya. Sekarang kita akan masuk ke hal yang agak lebih eh, tinggi lagi, ya. Saya akan antarkan Bapak Ibu ke sana sebentar. Saya siapkan dulu. Nah, oke. Nah, oke, saya share screen lagi ya. Monggo, kalau yang sudah lelah on cam boleh off cam kok, nggak apa-apa. Karena kelas kita masih, insya Allah masih sampai 13.30 ya. Setelah itu kita stop. Dan kelasnya selesai, nanti sesi 2 sudah tidak ada, karena ini sudah kita anggap sebagai istilahnya 2 sesi plus nanti ada independent learning ya. Atau belajar mandiri. Kalau ada yang mau ditanyain nanti boleh silakan tanyakan di grup, akan saya respon secepat mungkin insya Allah ya. Nah ini tadi ya, kita menyadari Bapak Ibu sekalian bahwa yang namanya kalimat ya, itu kan simpelnya itu tersusun dari rangkaian kata-kata, gitu ya, tersusun dari rangkaian kata-kata. Nah, kata-kata yang menyusun sebuah kalimat itu kan punya jenis ya kan. Nah, kata-kata yang berfungsi sebagai subjek maka jenisnya adalah noun, gitu ya. Kata-kata yang berfungsi sebagai verb maka jenisnya namanya sama kebetulan sebagai verb. Ya, kata-kata yang nanti menghubungkan antara satu bagian dengan yang lain namanya kata hubung atau conjunctions, gitu ya. Nah, ini perlu Bapak Ibu pelajari ya, perlu dipelajari, perlu di apa ya, perlu dicermati, sedikit banyak diketahui ya, bahwa noun itu contohnya apa sih, pronoun itu apa ya. Nah, kalau noun ini ya pasti kata benda murni ya, kata benda biasa. Sementara kalau pronoun ini adalah kata ganti ya. Kata ganti ini juga bisa jadi subjek, bisa juga jadi objek. Nggak perlu pusing karena subjek yang bentuknya pronoun itu selalu kita pakai ya. Contohnya apa? I, you, they, we, he, she, it. Nama orang misalkan ya. Nah, ini mereka adalah pronouns ya. Mereka ini adalah pronouns yang berfungsi sebagai subjek. Makanya disebut sebagai subjek pronouns. Ya, kalau kita akan menggunakan pronoun ini maka hanya bisa sebagai subjek saja ya, tidak sebagai objek. Seperti misalkan they want to play with I, ya boleh. Artinya with me ya. Karena kalau subjeknya pakai I, objeknya pakai me gitu. Oke, so these are the subject pronouns. Ya. Kalau verb ya jelas ya, kata kerja tadi juga sudah saya sampaikan, kata itu bentuknya macam-macam ya. Ada bentuk 1, ada bentuk 2, ada bentuk 3 gitu ya. Adjektif ini kata sifat. Nah, kata sifat ini fungsinya untuk memperjelas kata benda ya. Jadi kalau yang tadinya hanya kita punya kata a house ya, itu rumah biasa. Sekarang kalau kita kasih adjektif menjadi a big house, ini adjektifnya berfungsi memberikan informasi tambahan gitu. Yang tadinya kalau orang bilang kamu punya mobil ya gitu. Orang yang mendengar itu mungkin mobilnya bisa macam-macam, bisa sedan, SUV, MPV, sports car even ya. Tapi kalau oh, kamu punya mobil Jeep ya, nah kan jelas ya. Jeep itu sebagai adjektif menunjukkan bahwa mobil yang dimiliki ya jenisnya tertentu, yaitu Jeep misalkan. Kamu punya sport car ya. Nah, sport di sini menunjukkan bahwa dia mobil yang sifatnya mobil sports car atau mobil mewah gitu ya, mobil yang sifatnya mobil balap lah gampangnya gitu. Ya. Jadi fungsi adjektif ini simply hanya untuk menjelaskan kata benda. Ya, tidak perlu dipusingkan. Nah, kalau adverb tadi jelas ya, dia keterangan, bentuknya bisa dua, bisa berupa adverbial words atau juga bisa berupa preposisi yang diikuti kata benda. Gitu. Preposisi ya tadi fungsinya sebagai kata depan ya. Bisa minimal yang kita tahu ada at, ada in, ada on ya. Nanti ada for, ada with, ada without, ada and so on ya. Kata hubung atau conjunction ya, kata hubung ya minimal ada and, or, but gitu ya. Nanti juga ada hubung yang lain seperti menggunakan which, because gitu ya. Ada banyak.
list of conjunction. Saya coba kirim dulu ya. Saya juga punya daftarnya ya. List of conjunction. Ini juga silahkan nanti dijadikan referensi, boleh. Conjunction saya cari sebentar biar lupa ya. Kalau kadang kalau saya sudah nutup laptop saya suka lupa. List of conjunction. Where is it? Is it? Oke. Let me see this. September. Oke, list of conjunctions. Di situ ada cukup banyak juga, ada 115 or something, I guess. Silakan dibaca ya, disempat-sempatkan dibaca. Karena hal-hal ini akan Anda butuhkan untuk bisa menerapkan strateginya nantinya. Jadi hari ini saya akan memberikan semua hal-hal esensialnya dulu, ya kalimat itu apa, kemudian bentuknya seperti apa, isinya itu apa aja sih di kalimat itu gitu kan. Jadi kalimat itu tidak sesederhana kata-kata yang ngumpul gitu aja, tapi ada fungsinya, ya kan? Fungsinya apa? Fungsinya tadi subjek, verb, objek ya. Itu adalah fungsi. Sementara kalau jenis kata ya, yaitu jenis daripada kata yang digunakan untuk memenuhi fungsi tertentu. Ada satu kata, ya, cars. Fungsinya di kalimat jadi apa? Jadi subjek. Jenisnya apa? Jenisnya noun. Gitu ya. Jadi bedakan antara jenis dan fungsi. Jenis dan fungsi. Fungsi itu berarti ya subjek, verb, objek gitu ya. Sementara kalau jenis ya noun, pronoun, adjektif itu jenisnya. Oke, ini tak skip aja, no problem. Ini juga sudah tadi ya. Nah, ini unsur primer wajib ada, ini unsur pelengkap ya. Dan now Bapak Ibu, teman-teman semua, saya minta untuk mencoba mencermati. Di sini ada dua buah rangkaian ya, ada dua buah rangkaian. Yang rangkaian yang pertama nomor 1 ini one of bla 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 bla, dan juga nomor 2 orchids are bla 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 bla. Oke, nah apa yang perlu dicermati? Coba Bapak Ibu lihat teman-teman sekalian, di antara kedua rangkaian ini ya, di antara kedua rangkaian ini mana yang bisa disebut sebagai kalimat dan mana yang tidak bisa. Mana yang bisa disebut sebagai kalimat dan mana yang tidak bisa. Kalau yang bisa berarti harus ada syaratnya terpenuhi. Kalau nggak bisa berarti alasannya karena dia belum terpenuhi gitu. Yuk, yang mana? Saya izin off cam sebentar ya. Saya lihat komentar di sini. Oke. Yuk, silahkan. Mana yang istilahnya yang yes ya dan mana yang no. Yuk. Biar lebih mudah, kembalikan ke pola kalimatnya. Kalau di situ sudah mengandung unsur primer, berarti sudah dan lengkap dan benar, maka dia bisa disebut sebagai kalimat. Tapi kalau belum, berarti dia belum bisa disebut sebagai kalimat. Yuk, silakan yang mana? Saya izin minum sebentar. Alright, I've got some answers here. Okay, thank you. Great. Number 1, no. Number 2, yes. Ini nggak mengarah ke pilpres ya. Udah lewat ya. Jadi udah nggak relevan dengan penggorengan isu lagi. Ya. Well, number 1, number 2. Number 1, no. Number 2, yes. Oke, number 1, no. Number 2. Oke, terima kasih jawabannya sama semua ya. Saya yakin teman-teman juga sudah paham alasannya kenapa. Ya kan? Ya, coba saya minta sampel dong. Ada yang mau menjawab via mikrofon ya, boleh. Mikrofonnya dinyalakan. Kemudian disampaikan alasannya kenapa nomor 2 ini yes. Kenapa nomor 2 bisa dianggap sebuah kalimat. Monggo silakan. Ada yang mau? Nggak usah malu-malu. Kalau malu-malu harus ditunjukkan nanti. Saya tunjuk aja ya. Saya tunjuk ya. Oke, kayaknya masih malu-malu semua ini. Alright, so I would like to listen from, mungkin kita ke siapa ya? Ke Mbak-Mbak dulu nih, gantian ke Mas-Masnya ya. Ke Mbak Putri Oktiva. Mbak Putri, are you there? Mbak Putri, Mbak Putri Oktiva, are you there? Di sini nggak ya? Atau mungkin, oke. Ya, sebentar ya. Mbak Siti sebentar ya. Akan saya jelaskan setelah ini. Saya minta alasannya dulu.
Mungkin atau yang lain, Mbak Putri ini kelihatan ada namanya di sini. Putri boleh on mic sebentar. Mungkin alasannya kenapa kok nomor 2 bisa disebut sebagai kalimat dan sementara yang nomor 1 tidak. Apalagi beli cilok ya. Oke, yang lain boleh deh. Ya, kalau Mbak Putri belum ada, saya coba minta jawaban dari yang lain ya. Saya coba ke Mas Andi Muhammad Iqbal. Halo Mas Andi atau Pak Andi. Iya, Pak. Mas ya, Mas Andi ya. Iya, Pak. Oke. Moga Mas, kenapa Mas? Untuk kalimat dua, unsur subjek dan verbnya ada, Pak. Udah Yaitu jelas. Orchids are unique in having bla bla bla. Oke. Subjeknya ya, mana? Subjeknya mana? orchid, Pak. Oke, ini ya, subjek. Verbnya mana? Are unique. Oke, are aja ya. Itu aja. Oh, Oke, ya. sekarang nomor 1 Mas, ini kan panjang nih Mas ya. Kenapa kok nggak bisa disebut sebagai kalimat Mas? Kalau saya sendiri bacanya kayak nggak jelas, Pak, unsurnya itu. Kayak kalimatnya Karena nggak jelas. berantakan. Cuma kalau untuk ngelihat subjek verbnya juga agak susah di mana posisinya gitu. Oke, jadi kalimatnya lebih rumit ya, meskipun sebetulnya harapan Iya. kita, makasih Mas, sebenarnya makasih banyak Mas Andi. Jadi terima kasih Bapak Ibu jawabannya di sini. Kenapa kok yang kalimat atau bukan kalimat ya, rangkaian ya, rangkaian nomor 1 ini kenapa bukan kalimat ya? Kenapa tidak dianggap kalimat meskipun dia lebih panjang? Itu karena unsur primernya tidak ada. Coba lebih gini, kalau mencari subjek mungkin lebih sulit daripada mencari verb, ya kan? Cari aja verbnya dulu di sini. Cari verbnya. One of the most social developments to make possible a shift in thinking. Ada kata kerja nggak di sini? Tidak ada. Ini apa? Make. Ada nggak? Ajar dulu. Ada. Oke. Sebentar ya, Bu ya. Sebentar. Saya skip sebentar. Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Oke, kembali. Bapak Ibu, bahwa sebuah rangkaian itu berhak disebut sebagai kalimat kalau di situ ada subjek sama verb. Dan tugas kita adalah mengidentifikasi apakah rangkaian itu sudah ada subjek verbnya atau belum. Ya kan? Agar nanti ketika kita melihat atau menganalisa bagian apa yang hilang, itu lebih mudah. Ya. So, di sini untuk lebih mudah dalam mengidentifikasi unsur primer, Anda coba cari verbnya. Ya, coba kita lihat. Tadi mungkin ada yang mirip-mirip kelihatan verb di sini ya. One of the most social developments to make bla bla bla. Ini meskipun ada yang tampak seperti verb di sini, tapi di depannya ada preposisinya, ada to infinitive ya. Makanya tidak dianggap sebagai kata kerja. Tapi kalau dia berdiri sendiri seperti ini, seperti nomor 2, ya maka dia berfungsi sebagai verb dan orchids di sini berfungsi sebagai subjek. Karena orchids di sini kebetulan dia adalah noun ya, maka dia boleh berfungsi sebagai subjek. Nah, alasannya kenapa rangkaian nomor 1 tidak bisa dianggap sebagai kalimat, yaitu karena unsur primernya saja tidak terpenuhi. Ya, sederhananya kalimat itu boleh nggak punya objek, boleh nggak punya komplement, boleh tidak punya adverb, nggak, karena dia sifatnya adalah pelengkap. Tapi yang primer ini wajib ada, gitu. Ya, wajib ada. Artinya kalau kita menganalisa kalau yang apa tadi ya, kalimat yang rumpang gitu ya, ada yang beberapa yang dikosongkan, pastiin dulu jangan-jangan yang hilang malah unsur primernya, kan gitu. Unsur primernya saja masih belum lengkap ya, tugas Anda melengkapi unsur primernya dulu gitu kan.
Ngapain kita lengkapi dengan objek kalau ternyata unsur primernya aja belum belum lengkap. Di sini saya mencoba mengajak Bapak Ibu untuk mencoba menganalisa ada nggak unsur primernya di rangkaian ini. Kalau ada dan lengkap, subjeknya ada, verbnya ada, dan betul secara gramatikal, maka ya, that is a sentence. On the other hand, kalau di situ tidak ada sama sekali, tidak ada verbnya, tidak ada subjeknya bahkan, maka dia tidak bisa dianggap sebagai sebuah kalimat. So this is a no, I mean this is not a sentence. While yang kedua ini adalah sebuah kalimat. Karena subjek verbnya sudah ada. Nah, belakangnya ini baru unsur pelengkap. Oh, ya, ini keterangan. Preposisinya di in ini, ya, ini preposisi. Ini pelengkap karena dia adjektif, tapi subjek verbnya yang penting ini subjek verbnya ya, ketemu ya. Subjek verbnya adalah subjeknya adalah orchid, sementara verbnya adalah are. Gitu ya. Oke. Nah, eh ya, kemudian ciri-ciri berikutnya adalah dia diakhiri dengan tanda titik ya. Nah, ini kebetulan ada tanda titik dan yang namanya kalimat itu ya memang harus diakhiri dengan tanda tanda titik sebagai bentuk penutup dari rangkaian itu. Nah, sekarang Bapak Ibu boleh dicoba. Is it raining outside? Oke, no. Oke, silakan bisa dilihat Bapak Ibu. Eh Kalau Bapak Ibu bisa lihat di halaman di Zoom sekarang ya, di sini saya ada beberapa contoh seakan-akan atau seolah-olah ini kalimat karena di situ ada titiknya semua gitu ya. Tapi di sini Bapak Ibu saya mohon untuk mencoba ya, apakah kalimat ini betul atau salah. Perhatikan, kalau kalimat ini lengkap seperti nomor 2 ya, ini sebagai subjeknya, ini sebagai verbnya, dan betul secara grammar mereka betul, maka tulislah C. C ini artinya adalah correct atau kalimatnya sudah betul. Sementara kalau seperti nomor 1 di sini, went ini sebagai kata kerja, di sini no subject, ya kan kalimat ini belum ya. Rangkaian nomor 1 ini belum lengkap, belum punya subjek, maka tulislah I atau incorrect. Ya, kita coba deh nomor 3 ya. Kita coba nomor 3. Nomor 3 di sini sudah ada subjek verbnya belum? Coba. A job on the day shift or the night shift at the plant available. Kalimat ini sudah punya kata kerja belum? Langsung aja cari kata kerjanya aja untuk menentukan yang hilang apa. Sudah ada kata kerja di soal nomor 3? Monggo, yang mau jawab. Kalimat ini sudah ada kata kerjanya belum? Nomor 3, betul. Nomor 3 ini kurang verb. Belum ada, betul sekali. Coba lihat. A job on the day shift or the night shift at the plant available. Tidak ada kata kerja. Sehingga di sini jawabannya adalah I atau incorrect. Karena kalimat ini belum ada kerja. Kalau mau dikasih kata kerja, ya taruh sini aja. Pakai is misalkan. A job on the day shift or the night shift at the plant is available. Misalkan kalau mau ditambah ya, kalaupun enggak apa-apa. Ya, yang penting Anda bisa mengidentifikasi apakah kalimat ini sudah punya unsur primer atau belum. Ya, kalau belum ya pasti kalimatnya incorrect. Kalau sudah dan benar kalimatnya correct. Kalau sudah tapi salah, kayak you pakainya is gitu ya. Itu kan ada subjeknya ya, subjeknya you, verbnya is. Nah, kan salah ya. Meskipun dia lengkap tapi dia salah, maka juga Anda tulislah incorrect gitu. Oke, silakan dicoba. Ini mungkin sebagai task terakhir ya, activity terakhir kita untuk hari ini. Nanti kita berjumpa lagi di hari Rabu ya, untuk yang lebih lagi untuk konsepnya. Silakan sekarang bisa dicoba dulu. Bapak Ibu bisa coba biar nggak terlalu lama. Mungkin dicoba nomor 4 sampai nomor berapa ya? 7 kali ya. 4 sampai 7 aja ya. Yuk, monggo. Sama kayak tadi, monggo silakan bisa dituliskan di kolom chat. Nomor jawabannya nomor 4 apa ya? Jawab. Oke, jawaban nomor 4, nomor 5, nomor 6 dan nomor 7. Oke, saya berikan waktu maksimal 5 menit ya. Setelah itu kita bahas dan kelasnya kita akhiri ya. Oke, silakan. I'll give you 5 minutes from now.
Baik, sambil saya membaca jawabannya, oke? Oke, dari 4 sampai 7, kalau saya ada jawabannya, oke, ada yang berbeda ya. Baik, saya coba cek dulu nomor 4. Oke, nomor Oke, untuk nomor 4 sampai nomor 7 itu yang incorrect ada 2. Yang correct ada 2. Kalau saya dari jawabannya ada yang cuma satu nih incorrectnya. Nggak tahu yang mana ya. Tapi kita juga nggak tahu yang mana yang betul, yang mana yang salah. Oke, bahkan ada yang correct semua nih. Yakin. Ya, yang incorrect ada 2, yang correct ada 2. Itu dulu ya. Yuk, mari kita lihat. Nomor 4. Ingat, kalimat dianggap C atau correct kalau dia lengkap ya dan benar. Awas. Kalau dia lengkap tapi nggak benar ya kalimatnya juga salah kan gitu ya. Makanya kalau kalau correct itu lengkap dan benar. Kalau incorrect tidak lengkap atau lengkap tapi salah. Salah secara grammar ya. Oke, kita cek ya. Nomor 4. Kata kerjanya mana nomor 4? Nih ya. Ah, Has. Providence. ah, ah. Selanjutnya The boss ya, can be. Oke, ini kata kerja ya, sih. Kerja. ya. Subjeknya the new computer program. Lengkap nggak? Betul nggak? Benar nggak? Ini yang salah ya. Has itu harusnya diikuti kata kerja bentuk ketiga. Jadi mestinya bukan provides tapi provided. Nah, gitu ya. Kalau dia tidak lengkap atau lengkap tapi salah, itu juga jawabannya adalah incorrect. Karena kita bisa menyebutkan kalimat itu betul kalau dia lengkap dan benar, grammatical ya. So, number 4 ini adalah incorrect. Gitu. Kita lihat ya, yang betul siapa ya. Oke, ini yang nomor 4 sebagian besar correct semua nih. Oke, Mas Muhammad. Nah, betul. Kemudian, cuma dikit yang betul. Kemudian ada lagi tadi Kak. Ah, Mas, oh, oke sudah. MI siapa tadi ya? Ya sementara masih hampir semuanya C ya, nomor 4 ya. Oke, apa apa 9 ya. Nomor 5, yo nomor 5. Kalau nomor 5 saya lihat di kolom jawaban ini nomor 5 semuanya C. Ya, oke kita lihat ya. Nomor 5 saya ganti warna dulu biar enak lihatnya. The box can be opened. Ini ya.
verbnya ya, can be open. Ini subjeknya. Nah, lengkap. Ya, benar. Kita lihat. Can. Ada model, diikuti be, diikuti bentuk ketiga. Oke, verbnya juga sudah betul. So, ini correct. Mantap. Nah, tinggal yang satu incorrect mana, yang satu correct mana. Karena saya sebutkan incorrect ada dua ya, dari nomor 4 sampai nomor 6. Yuk, the assigned text for history class, it contain more bla bla bla. Kata kerjanya apa? Nomor 6. Kata kerjanya adalah It Contains. contain It contains subjeknya mana? Subjeknya the Subjeknya site It, text the of assigned history. it, text text. ya. history class. Kalau ya Bapak Ibu, kalau ada kalimat diawali dengan the, udah pasti jadi subjek mutlak karena the adalah penunjuk kata benda murni ya. The bla 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 bla. Ini subjek. Ini ngapain di sini? Tuh, subjek lagi. Boleh. Boleh nggak? Tidak boleh. Tidak Boleh. boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi, nomor 6 juga incorrect. Incorrectnya kenapa? Karena terjadi double double subjek. Di mana double subjeknya? Di it ini ya. Ini yang membuatnya menjadi kalimatnya tidak benar. Oke. Nah, nomor 7 otomatis jawabannya correct ya. Karena tadi saya sudah sampaikan I-nya ada 2, C-nya ada 2. Tinggal kita lihat mana kata kerjanya. Mulai dari kata kerja dulu. Mana kata kerjanya? Contains Mana kata kerjanya? Mana verb di antara satu rangkaian kalimat ini? Mana verbnya? So be emptied. Betul. Soul Should empty. be emptied. Betul. Kata kerja Emptied. ini. Depannya ada the? Iya, subjek lagi. Papers. Lengkap? Fish Lengkap. Lengkap. Betul? Betul. Gak ada yang salah ya, karena be itu boleh diikuti bentuk ketiga atau diikuti bentuk ing juga boleh. Dua-duanya boleh, tergantung apa yang dibutuhkan ya. Ini juga sama. Be diikuti bentuk ketiga atau diikuti bentuk ing. Ini kebetulan nomor 5 dan nomor 7 semuanya diikuti bentuk ketiga, berarti pasif ya. Itu lebihnya seperti itu, tapi secara konstruksi dia sudah benar. Jadi nomor 7 jawabannya correct. Oke, masih cukup ya? 2 nomor lagi ya, kita bahas bareng yuk. Departure before dawn on a boat in the middle of the harbor. Mana kata kerjanya? Sambil minum ya, maaf ya. Yuk. Down. Departure before dawn on a boat in the middle of the harbor. Ada kata kerja tidak? Ada kata kerja tidak? Ragu-ragu. Down. Down. Bukan, down itu subuh artinya kata benda dia. Oh. Kan setelah preposisi nih. Nah, preposisi. Nah, ini pasti kata benda. Tidak ada. Tidak ada kata kerja Benda. ya. No verb, No, tidak no ada kata verb. kerja. Berarti correct atau incorrect? Incorrect. Incorrect. Correct. Nomor 9 terakhir. Yesterday. Yuk. Menemukan. Yesterday. Menemukan. Oke, kata kerja ya. Ya. Maaf. Ya. An interesting article on pollution. Verbnya ada. Subjeknya mana? Subjeknya Interesting Pollution. article on An pollution. instructical. Apa syarat sebuah subjek? Sebelumnya verb. berdampingan dengan verb. Harus berupa benda dan harus muncul sebelum verb. Verb. Nah, berarti subjeknya mana? Yesterday. Tidak ada. Ah, Tidak. ayo. Tidak Yesterday ada. boleh nggak jadi subjek? Tidak ada. Tidak. Nggak ada. Kan yesterday ini adalah sebuah Keterangan. Keterangan. baru tadi ya, baru kita bahas ya. Nah, Yes, yes. berarti kalimat ini juga termasuk incorrect. Incorrect. Karena tidak ada sub Subject. no subject. Ini latihan ini sifatnya latihan grading Bapak Ibu ya. Latihannya bertahap. Kita belum masuk ke soal pro TOEFL tapi
Nah, cara analisa seperti inilah yang nanti akan dibutuhkan oleh Bapak Ibu ketika mengerjakan soal-soal pro TOEFL. Yang pertama, cari verbnya dulu ada tidak, cari subjeknya ada tidak. Nah, kemampuan untuk bisa mengidentifikasi ini menjadi sangat penting ya, menjadi sangat esensial. Ya, oleh karena itu, besok hari Rabu, insya Allah kita ketemu lagi. Saya akan langsung bawa Bapak Ibu untuk ke soal pro TOEFL. Contoh soal pro TOEFL ya, meskipun bukan soal yang kita pakai. Maksudnya bukan yang dipakai di tes ya, nanti namanya soalnya. Nanti setelah ini Bapak Ibu masih punya waktu sekitar berapa kalau dihitung ya, mungkin hampir 1 jam ya, 60 menit sebelum sesi ini selesai. Untuk 60 menit yang terakhir, Bapak Ibu maksimalkan untuk belajar mandiri. Dengan apa? Satu, saya akan kirimkan beberapa link video YouTube yang pernah saya buat. Mohon untuk ditonton kalau sempat ya, dan juga dipelajari apa isinya. Ya, satu itu. Yang kedua, Bapak Ibu akan saya berikan Google Form yang isinya adalah soal-soal. Ya, soal-soal untuk belajar mandiri. Silahkan Bapak Ibu nanti kerjakan soal-soal itu. Ketika Bapak Ibu mengerjakan di Google Form, nanti akan muncul skornya berapa. Karena sudah ada kunci jawabannya ya, sebagai kuis ya. Itu ada. Sama yang ketiga, ya, 3 hal ini 60 menit kalau selesai semua udah keren banget kok. Yang ketiga adalah Bapak Ibu akan saya berikan beberapa soal tambahan tapi bentuknya PDF ya, bentuknya PDF. Silahkan dicoba. Besok akan kita bahas secara bertahap di hari Rabu dan juga hari Kamis. Gitu nggih? Jadi secara sesi tatap muka dari setengah 12 tadi sampai jam setengah 2 nih rekor ya, cukup lama 2 jam. Dan Bapak Ibu masih tetap semangat, saya apresiasi sekali, terima kasih. Kita akhiri sesi Zoom-nya. Setelah ini tinggal 1 jam, sambil istirahat boleh, sambil sholat dulu yang belum sholat, yang sambil makan siang juga boleh. Silahkan dikerjakan, ditonton beberapa materi-materi tambahan yang sudah saya siapkan. Gitu nggih? Saya akhiri dulu untuk sharing screen-nya. Dan kita berjumpa lagi secara tatap muka nanti hari Rabu siang, misalnya jam setengah 2. Dan nanti juga di hari Kamis untuk pertemuan yang terakhir. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya, atas partisipasinya. I'll see you on Wednesday and on Thursday. Good luck with the learning process. Dan tetap semangat. Semoga hasilnya juga nanti sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan. Oke, saya akhiri. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Matur nuwun, Terima kasih. Pak. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Jadi Pak. saya akhiri ya pertemuannya. Terima kasih.